Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnanisa Kusumwardani, NIM 190103034 dari kelompok F2, kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada Nyonya F dengan diagnosa medis retensio plasenta. Retensio plasenta. Retensio plasenta adalah belum lepasnya plasenta dengan melebihi waktu setengah jam. Plasenta ikarseta artinya plasenta telah lepas tetapi tertinggal dalam uterus karena terjadi kontraksi di bagian bawah uterus atau uteri sehingga plasenta tertahan di dalam uterus. Etiologi. Untuk penyebab terjadinya retensio plasenta belum lepas dari dinding uterus, hal ini karena terjadi kontraksi uterus yang kurang kuat untuk melepaskan plasenta dan plasenta yang tumbuh melekat erat lebih dalam di dalam uterus. Untuk pathway-nya, terdapat sisa plasenta sehingga mengganggu kontraksi uterus yang mengakibatkan pembuluh darah tidak dapat menutup sehingga terjadi pendarahan postpartum. Karena terjadi pendarahan, maka penurunan jumlah cairan intravaskuler dan jumlah Hb dalam darah menurun, suplai oksigen ke jaringan pun menurun, dan terjadi hipoksia jaringan yang menyebabkan mukosa pucat, akal dingin, nadi cepat tetapi lemah sehingga muncul masalah keperawatan risiko pendarahan. Untuk persalinan dengan tindakan episiotomi atau robekan perineum menyebabkan terjadinya prosedur invasif yang akan menyebabkan terputusnya konjungtivitas jaringan yang nanti muncul masalah keperawatan nyeri akut. Selanjutnya, pendarahan postpartum menyebabkan terjadinya potre dan entre atau pintu masuknya virus dan bakteri patogen yang dapat menyebabkan bakteri dan virus masuk dengan mudah ke dalam tubuh sehingga muncul masalah keperawatan risiko infeksi. Untuk analisa data yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan nyeri bagian jalan lahir dan abdomen. Data objektif, pasien tampak meringis. P. Nyeri saat bergerak. Q. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. R. Nyeri di area perineum. S. Skala nyeri 6. Diagnosanya nyeri akut. Etiologi, agen pencedera fisiologis ditandai dengan kontraksi otot rahim. Untuk analisa data yang kedua, data subjektif, pasien mengatakan lemas setelah proses melahirkan. Data objektif, pasien mengalami pendarahan, hemoglobin 10,9, dan plasenta lahir manual. Diagnosanya, risiko pendarahan, etiologi, komplikasi pasca-partum ditandai dengan retensio plasenta. Untuk analisa data yang ketiga, data subjektif, pasien mengatakan luka jahitan terasa sakit. Data objektif, terdapat luka episiotomi pada jalan lahir. Diagnosa, risiko infeksi, etiologi, efek prosedur inflasi. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan kontraksi otot rahim. Diagnosa yang kedua, resiko pendarahan dibuktikan dengan komplikasi pasca-partum ditandai dengan retensio plasenta, dan diagnosa yang ketiga, resiko infeksi dibuktikan dengan prosedur invasif. Untuk intervensi keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan kontraksi otot rahim. Untuk SLKI-nya, tingkat nyeri dengan label 08066. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri awal 2, target 4, meringis awal 2, target 4, keterangan 1 cukup, 2 meningkat, 3 sedang, 4 cukup, 5 menurun. Untuk psikinya, pemberian analgesik dengan label 1
I08243, observasi, identifikasi karakteristik nyeri, misalnya pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, dan durasi. Terapeutik, tetapkan target efektivitas untuk mengoptimalkan respon pasien. Edukasi, jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Kolaborasi, kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik sesuai indikasi. Untuk intervensi yang kedua, resiko pendarahan dibuktikan dengan komplikasi pascapartum ditandai dengan retensio placenta. SLKI-nya status pascapartum dengan label L070662. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan status pascapartum membaik dengan kriteria hasil pemulihan perineum awal 2, target 2, pendarahan per vagina awal 2, target 4, dengan keterangan 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Untuk psikinya, perawatan pasca persalinan dengan label I07225. Observasi, monitor tanda-tanda vital, terapeutik, mamase fundus sampai kontraksi kuat. Kedua, berikan kenyamanan pada ibu. Yang ketiga, dukung ibu untuk melakukan ambulansi dini. Untuk edukasi, yang pertama, anjurkan ibu mengatasi nyeri secara non-farmakologis. Yang kedua, ajarkan cara perawatan perineum yang tepat. Untuk intervensi yang ketiga, risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasi. SLKI-nya, integritas kulit dan jaringan dengan label 14-12-5. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan awal 2, target 4, kerusakan lapisan kulit awal 2, target 4, keterangan 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Untuk psikinya, perawatan perineum dengan label I07226. Observasi, infeksi, insisi atau robekan perineum. Yang terapeutik, fasilitasi dalam membersihkan perineum. Kedua, berikan posisi nyaman. Yang ketiga, bersihkan area perineum secara teratur. Edukasi, ajarkan pasien dan keluarga mengobservasi tanda abnormal pada perineum, misalnya infeksi, kemerahan, pengeluaran cairan yang abnormal. Yang kelima, kolaborasi pemberian analgesik. Untuk implementasi keperawatan, hari pertama tanggal 22 Desember 2021, yang pertama mengkaji tanda-tanda vital, yang kedua identifikasi karakteristik nyeri, misalnya pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, dan durasi. Yang ketiga, memberikan obat propnalges suppositoria. Yang keempat, ajarkan ibu mengatasi nyeri secara non-farmakologis dengan teknik relaksasi nafas dalam. Yang kelima, melakukan mamase fundus sampai kontraksi kuat. Yang keenam, membersihkan ibu bersalin dan lingkungan sekitar. Untuk implementasi keperawatan hari kedua, tanggal 23 Desember 2021, yang pertama, mengkaji tanda-tanda vital. Yang kedua, mengkaji keadaan pasien. Yang ketiga, melakukan mamase fundus. Yang keempat, dukung ibu untuk ambulansi dini. Yang kelima, memandikan bayi. Yang keenam, memposisikan pasien agar nyaman saat menyusui bayi. Yang ketujuh, ciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Untuk evaluasi keperawatan hari pertama, tanggal 22 Desember 2021, S. Pasien mengatakan nyeri di daerah perineum. O. P. Nyeri saat plasenta dilahirkan manual. Q. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. R. Nyeri di area perineum. S. Skala sedang. Plasenta lahir manual. Terdapat luka episiotomi pada jalan lahir. Dilakukan hekting perineum. Masalah belum teratasi. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri awal 2, target 4, akhir 3. Meringis awal 2, target 4, akhir 3. Keterangannya, 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. P. Lanjutkan intervensi. Yang pertama, lakukan USG.
Lakukan kuret jika masih ada sisa pasenta. Yang ketiga, kaji tanda-tanda vital. Yang keempat, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan skala nyeri. Yang kelima, melakukan mammazo fundus. Yang keenam, memposisikan pasien dengan posisi yang nyaman pada saat menyusui. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Untuk evaluasi hari kedua, tanggal 23 Desember 2021, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, masih keluar darah di jalan lahir. O. KU cukup, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 91/64 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, SpO2 97%, tinggi fundus urteri, 2 jari di atas pusar, kontraksi uterus keras. A. Masalah teratasi dengan kriteria hasil, tingkat nyeri awal 2, target 4, akhir 4, risiko pendarahan awal 2, target 4, akhir 4, risiko infeksi awal 2, target 4, akhir 4. Dengan keterangan 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. P. Hentikan intervensi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.